Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 595-600. Selamat bersantai. Bab 595. Dalam Blue Sisi Skyship, Zhao Feng, Lulan Zishui, dan perusahaan terkunci di dalam aula kecil. Wajah Lulan Zishui pucat pasi, dan para pelaut semuanya panik. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka. Tanpa diduga, tidak ada ahli dari Sekte Bintang 2 datang untuk menanyai mereka. Kami bukan mata-mata dari sekte lainnya. Tolong biarkan kami keluar. Petik 2. Beberapa pelaut berteriak, tutup mulutmu. Saya akan membunuh siapapun yang mengucapkan kata lain. Petik 2. Suara dingin tua berkulit hitam terdengar. Kultivasinya telah mencapai Real Core Realm tahap akhir, jadi dia jauh lebih kuat daripada Sovereign atau Dewa Husu yang mengenakan kemeja. Di dalam aula kecil, para pelaut menjadi mati senyap. Sepertinya Sekte Bintang 2 tidak peduli dengan identitas kita. Alis Zhao Feng berkerut. Sekte itu tidak membunuh mereka, tetapi sekte itu juga tidak peduli dengan identitas mereka, jadi apa yang ada dalam pikiran mereka? Ada kemungkinan lain. Suara pemimpin divisi skeletal terdengar melalui Dark Heart Seed. Kemungkinan lain. Zhao Feng menyadari bahwa itu situasinya tidak terlihat baik. Pemimpin divisi skeletal telah hidup melalui era Sekte Setan Bulan Merah, yang merupakan bagian dari pertempuran antara dua sekte bintang, jadi ia tahu sedikit. Tepat pada saat ini, masuk, penatua berkulit hitam berteriak dari luar, dan Zhao Feng melihat bahwa itu ada sandera lain yang dipaksa masuk ke kapal. Kultivasi terendah di antara mereka adalah True Rank tahap akhir, tetapi mereka terutama terdiri dari puncak peringkat dewa sejati dan beberapa setengah-setengah Core Realms. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, 50 atau 60 orang telah tersebar di seluruh kapal. Istana Enam Cincin sedang menggelikan. Mereka membawa kita, orang yang tidak bersalah, untuk menjadi bagian dari regu kematian mereka. Petik 2. Aye, Six Ring Palace dan Nine Despair Halls telah bertarung selama beberapa ratus tahun dan menyebabkan zona pulau ini menjadi penuh kelaparan dan kehancuran. Kami hanya sial. Petik 2. Terdengar keputusasaan dan kesedihan datang dari kapal. Pasukan berani mati. Mendengar itu, hati Zhao Feng dan teman-temannya bergetar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Sekte Bintang 2 tidak bertanya tentang identitas mereka. Mereka semua ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam. No, saya tidak ingin menjadi umpan meriam. Petik 2. Tangisan datang dari dalam kapal. Ada banyak jenius dari berbagai klan di sini. Rasa takut akan kematian menyelimuti kapal. Dari para sandera, ada 3 penguasa, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang mampu menjaga ketenangan mereka. 2 laki-laki dan 1 perempuan terdiri dari seorang pemuda yang kesepian, seorang sesepuh dengan 1 tangan, dan seorang wanita berkulit kuning. Di antara mereka, kultivasi dari pemuda yang kesepian adalah yang tertinggi. Dia telah mencapai tahap akhir Real Core inti akhir. Penatua 1 bersenjata dan wanita berkulit kuning keduanya berada di tahap menengah Small Origin Core Realm. Li Yunya, bukankah kau yang jenius sekali dalam 1000 tahun dari Istana Enam Cincin yang dihukum karena tidak menaati aturan? Bagaimana Anda bisa ada di sini? Petik 2. Wanita kuning menatap pemuda kesepian, yang disebut Li Yunya. Kami semua orang yang akan mati. Apa gunanya melawan sekte itu? Petik 2. Wajah Li Yunya mati rasa. Dengan bakat saudara Li, mengapa Anda menyerah begitu saja? Meskipun kami adalah skuad kematian dan hanya umpan meriam, masih ada 1 dalam 1000 kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Mata sesepuh 1 bersenjata berbinar-binar. Itu benar, jika kita semua bekerja sama, kita bisa bertahan. Kapal mulai menjadi energi. Ketiga penguasa menjadi pemimpin para sandera, dan ketenaran Li Yunya membuat orang lain memandangnya. Di atas lautan tanpa batas. Beberapa kapal lain mendekati kelompok utama dari Six Ring Palace. Kapal-kapal ini terutama penuh dengan tahanan, dan setiap kapal memiliki setidaknya 1 atau 2 sovereigns. Di pusatnya ada Blue Sisi Skyship, dan ada lebih dari selusin kapal di sini yang penuh dengan para sandera. Di antara mereka, Blue Sisi Skyship adalah salah satu yang paling kuat. Arg, jeritan datang dari sisi lain. Beberapa sandera berlari beberapa mil sebelum dibunuh oleh para ahli Istana Enam Cincin, yang membidik mereka dengan busur. Huff. Jika ada yang berani melarikan diri, aku akan membunuh semua orang di kapal mereka. Suara yang sepertinya berasal dari kedalaman neraka terdengar. Kapal-kapal penyandera langsung menjadi sunyi, dan surga bumi Yuan Qi di dekatnya tampak membeku.
Aura itu, Zhao Feng merasakan tekanan pada jiwanya, dan dia tidak dapat berpikir dengan benar. Dengan setengah langkah Void Dewa Realem di sini, jangan pernah memikirkannya. Liyunya menghela nafas ringan. Setengah langkah Void Dewa Realem. Para sandera semua mengambil napas dingin, dan hati Zhao Feng bergetar. Dia menduga bahwa itu setengah langkah Void Dewa Realem hanya akan membutuhkan satu pikiran untuk menghancurkan jiwa-jiwa Sovereigns yang normal. Beberapa sandera kemudian dipecah menjadi kapal. Menjadi pemilik kapal asli, Zhao Feng dan perusahaan bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal mereka. Zhao Feng, Lulan Zishui, dan semua anggota perusahaan masuk ke ruang kontrol. Liyunya dan dua lainnya Sovereigns juga mengikuti saat mereka mendiskusikan taktik. Pertahanan kapal ini cukup bagus. Seberapa cepat itu bisa pergi? Petik 2. Mata Liyunya berbinar-binar. Ini sedikit lebih cepat daripada Sovereign normal pada kecepatan maksimumnya. Zhao Feng menyembunyikan kebenarannya. Masuki medan perang. Penatua berkulit hitam dan beberapa Great Origin Core Realms menyaksikan kapal sandera dari belakang, dan di belakang mereka adalah kekuatan utama Istana Enam Cincin. Zhao Feng dan kapal-kapal sandera lainnya adalah ronde pertama Regu Kematian, pasukan meriam yang dimaksudkan untuk menyerang langsung ke depan. Menjadi skuad kematian, mereka akan dibunuh jika mereka mundur, tetapi jika mereka terus maju, setidaknya ada secercah harapan. Menurut aturan Istana Enam Cincin, jika seorang sandera mampu bertahan 3 putaran di antara Regu Kematian, mereka akan diakui sebagai murid sekte. Tetua berkulit hitam tersenyum. 3 kali, para sandera merasa pahit. Regu Kematian adalah putaran pertama umpan meriam. Kesempatan untuk bertahan sekalipun sudah serendah 1 dalam 1000. Tentu saja, 1 dalam 1000 berarti harapan. Mundur berarti kematian absolut. Lebih dari selusin kapal penyanderaan mulai terbang ke daratan. Kapal-kapal segera melewati penghalang, dan hambatan udara menjadi berat. Target Istana Enam Cincin adalah klan Bintang 1 dengan beberapa danau dan sungai di dekatnya. Hahaha, pasukan meriam dari Istana Enam Cincin ada di sini. Semuanya, bersiaplah. Petik 2. Di dekat pintu masuk klan adalah sekelompok orang dari Sekte Bintang 2, 9 Despair Hall. Membunuh. Anda tidak memiliki jalan untuk mundur. Petik 2. Penatua dan perusahaan berkulit hitam menyaksikan dari belakang. Para ahli dari Six Ring Palace terbang keluar dan membentuk semi-lingkaran di belakang kapal sandera. Selama Regu Kematian mampu bertahan melalui babak pertama atau 2 serangan, lalu menyerang klan, para ahli Istana Enam Cincin akan melompat lurus setelahnya. Biaya, lebih dari 1 lusin kapal penyanderaan harus maju ke kanan menuju 9 Despair Hall seperti ngengat melompat ke api. Ada 7 atau 8 Great Origin Core Realms dan puluhan Small Origin Core Realms dari 9 Desperola. Selain itu, ada juga beberapa ribu orang yang terdiri dari setengah Core Realms, True Dewa Ranks, True Mystic Ranks, dan True Human Ranks. Menghadapi udara kematian, tubuh para sandera menjadi lemah. Ledakan, boom, lampu-lampu terang melintas dari segala arah, membasuh kapal-kapal sandera. Ini hanya serangan babak pertama, dan lebih dari setengah kapal hancur sementara beberapa bahkan meledak. Bunuh, beberapa sandera melompat keluar dari kapal mereka. Bam, ledakan kapal sudah cukup untuk mengancam kehidupan Sovereigns normal. Weng, kapal Blue Sea Skyship Zhao Feng tetap aman setelah serangan babak pertama karena larik bertahannya. Pertahanan kapal ini lebih kuat dari dugaanku. Petik 2. Liyunya dan 2 penguasa lainnya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ada beberapa kapal berkualitas tinggi di antara kapal sandera, dan Blue Lightning Sea Skyship adalah salah satu yang terbaik. Hanya setengah dari kapal berhasil mencapai pintu masuk setelah serangan babak pertama. Namun, pada saat yang sama, sejumlah besar ahli dari 9 Despair Hall keluar. Jeritan terdengar terus-menerus. Itu adalah rumah jagal. The Nine Despair Hall memiliki kelebihan baik dalam kekuatan maupun jumlah ahli. Mereka langsung membunuh Regu Kematian. Ledakan, kapal laut tak terbatas terus meledak ketika para sandera berbenturan dengan para ahli dari Nine Despair Hall. Ada juga sejumlah kecil umpan meriam yang berlari dan dibunuh oleh Istana Enam Cincin. Udara kematian tersebar di seluruh medan perang. Semua orang, kita tidak bisa hanya duduk di sini. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan kapal, itu akan segera rusak. Petik 2. Liyunya mengatur para sandera untuk menyerang para ahli dari Nine Despair Hall. Ledakan, Blue Sea Skyship mulai bergetar melawan serangan itu. Kapten,
jajaran defensif akan hancur. Lulan Zishui berseru. Mendengar itu, para sandera terbang kalau-kalau kapal itu meledak. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Blue Sisi Sky Ship dapat bertahan lebih dari selusin napas. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kapal itu rusak. Atur arai. Zhao Feng berdiri di Blue Sisi Sky Ship dan memanggil 30 atau 40 mayat hantu terkutuk yang membentuk asap abu-abu gelap yang menutupi radius 100 meter. Ini berarti bahwa itu serangan dari luar melemah lebih dari setengah saat mereka melewati Ghost Corsker's Array, jadi mereka tidak menjadi ancaman terhadap kapal. Apa arai hantu mayat yang unik? Mata Liunya dan dua lainnya Sovereigns menyala saat mereka berkumpul menuju Zhao Feng. 30 atau 40 mayat hantu terkutuk masih cukup kuat untuk mengancam Sovereigns. Setelah semua, mereka telah menyerap darah dan esensi banyak Sovereigns, termasuk paus laut yang tak terbatas. Arg, beberapa setengah-setengah Origin Core Realms, dan satu atau dua Sovereigns dari Nine Despair Palace, dibebankan ke dalam arai. Kekuatan mereka melemah, dan mereka terbunuh oleh serangan gabungan dari 3 penguasa. ZZZ, kami telah memakan 2 Sovereign lainnya. Medan perang ini adalah tempat yang bagus untuk menyerap sari darah dan kekuatan kehidupan. Petik 2. Suara pemimpin divisi skeletal terdengar dari Mutiara. Untuk menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjol, Zhao Feng hanya memanggil sebagian dari mayat hantu terkutuk, dan dia bahkan tidak membiarkan pemimpin divisi skeletal keluar. Namun, Liunya dan dua lainnya Sovereigns bisa merasakan bahwa itu, setelah Ghost Corsker's Array melahap esensi dari Sovereigns mati, kekuatan kutukan menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Sekte Bintang 2 mulai berbenturan secara langsung. Dari kapal sandera, hanya Zhao Feng yang tidak rusak, tetapi kurang dari 5% dari sandera yang ada di kapalnya selamat. Bentrokan antara dua Sekte Bintang mengguncang langit dan bumi. Di antara kapal-kapal penyandera, hanya kapal cahaya langit biru petir biru Zhao Feng yang mampu menahan putaran setelah serangkaian serangan, dan akhirnya membangkitkan perhatian setelah membunuh 2 penguasa dari 9 Despair Hall dengan Ghost Corsker's Array. Sepertinya aku mengabaikan mereka. Petik 2. Mata tua berkulit hitam dari Istana 6 Cincin menyala. Kapten kapal muda itu tampil dengan sangat baik setelah bekerja sama dengan 3 penguasa lainnya. Tidak hanya kapal mereka tetap utuh, mereka juga membunuh musuh. Tentu saja, itu juga berarti Blue Sisi Sky Ship menarik lebih banyak senjata dari Nine Despair Hall. Ledakan, ledakan, ledakan. Asap gelap di sekitar kapal mulai pingsan, dan kapal mulai bergetar. Para pelaut di dalam kapal tidak dapat berdiri dengan mantap. Untungnya, kami memperkuat kapalnya saat itu. Lulan Zishui memeriksa kapal dan melihat bahwa itu tidak ada kerusakan yang nyata. Ini terutama karena Zhao Feng's Ghost Corsker's Array menurunkan tekanan dan 3 Sovereign lainnya mampu memblokir senjata yang tersisa. Sua. Zhao Feng melambaikan bendera dan membuat fokus asap gelap pada pertahanan. Dia kemudian diam-diam meningkatkan jumlah hantu menjadi 50. Kita tidak bisa memasuki medan perang. Zhao Feng menahan pikirannya untuk membunuh musuh. Dia membuat Blue Lightning Sea Sky Ship muncul seolah-olah itu menjadi tidak stabil dan mencoba untuk menjauh dari pusat medan perang. Bam, bam, boom. Namun, bahkan kemudian, 4 Sovereigns dan puluhan ahli lainnya menyerang Blue Lightning Sea Sky Ship. Kapten, dengan daya tahan kapal Anda, kami memiliki sedikit harapan untuk lolos dari medan perang. Harapan muncul di mata ketiga penguasa. Tidak banyak orang selain dari sejumlah kecil Great Origin Core Realms yang bisa merusak Blue Lightning Sea Sky Ship karena pertahanannya dan Ghost Corsker's Array. Sekarang bukan waktunya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia masih bisa merasakan para ahli dari Istana 6 Cincin mengawasi setiap aksi mereka dari belakang. Spiritual Sense of the Half-Step Void Dewa Realm bahkan memindai mereka sekali. Kesempatan terbaik adalah ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Zhao Feng punya rencana sendiri. Saat ini, yang dia inginkan adalah tidak memasuki pusat pertarungan sambil tetap membunuh sebanyak mungkin penguasa untuk meningkatkan kekuatan Ghost Corsker's Array. Tuan, Array sekarang telah melahap sekitar 10 penguasa. Pemimpin divisi skeletal dalam 10.000 hantu mutiara sangat bersemangat. Selama itu mampu melahap esensi dari 100 Sovereigns, kekuatan Array akan naik ke level yang sama sekali baru. Di medan perang, Sekte Bintang 2 menuangkan lebih banyak ahli ke dalam pertarungan. Arg, jeritan lain datang dari dalam asap saat Sovereign musuh berubah menjadi genangan darah dan diserap oleh Ghost Corsker's Array. Kenyataannya, ini sudah Zhao Feng mencoba menjadi rendah. Jika Sovereigns musuh tidak masuk ke Ghost Corsker's Array, dia tidak akan menyerang mereka.
Kapal itu benar-benar aneh. Beberapa Sovereigns mempertahankan jarak tertentu dari kapal dan menyerang dari jauh. Mereka berpikir bahwa itu, selama mereka tidak mendekati Blue Sisi Skyship, tidak akan ada yang perlu ditakuti. Zhao Feng tertawa dingin, tingkatkan kecepatan dan biaya. Lulan Zishui menerima perintah dan mulai mengendalikan kapal. Kelincahan dan kecepatan kapal Blue Sea Skyship membuat semua orang mengklik lidah mereka. Peng, ledakan. Setengah langkah Origin Core Realm dan beberapa True Dewa Ranks hancur berkeping-keping. ZZ, bahkan saya ingin keluar sekarang. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tidak bisa menahan diri, tapi Zhao Feng memutar matanya. Perintahnya tidak mengizinkan Blue Sisi Skyship untuk melarikan diri atau masuk ke pusat pertempuran karena kedua belah pihak hanya memasukkan sebagian pasukan mereka dan masih belum sepenuhnya terlibat. Zhao Feng harus menunggu sampai kedua pihak benar-benar bertunangan sebelum berpikir untuk berlari. Untungnya, seiring waktu berlalu, Istana Enam Cincin menempatkan lebih banyak pasukan mereka. Kita harus mengakui bahwa itu pasukan kematian Feng Feng Zhao berguna dan memberi 6 cincin istana pembukaan yang baik yang mereka gunakan untuk maju. Jika kita membunuh Sovereigns pasangan lain dan kemudian beberapa lagi, Istana Enam Cincin akan memutuskan untuk pergi sepenuhnya. Hati Zhao Feng pindah. Mulai bergerak menuju pusat. Zhao Feng memerintahkan, dan semua pelaut mematuhi kapten mereka. Saudara Zhao, apa yang sedang kamu lakukan? Kami akhirnya meninggalkan pusat, mengesampingkan fakta bahwa itu kita bahkan tidak melarikan diri. Anda ingin memasuki tengah pertarungan. Petik 2. Ungkapan dari sesepuh dan wanita satu bersenjata dengan warna kuning berubah secara dramatis. Mereka akhirnya berhasil melewati fase kumparan meriam dan meninggalkan pusat pertarungan, dan sekarang mereka akan kembali lagi. Dengarkan aku jika kamu ingin hidup, kata Zhao Feng dengan dingin. Hentikan dia. Wanita dengan warna kuning melompat ke arah Zhao Feng yang masih memegang bendera arai dari samping. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan hendak menyerang ketika dia merasakan sesuatu di bahunya. Miao miao, garis abu-abu keperakan melintas di udara. Detik berikutnya, tubuh wanita dalam warna kuning itu membeku. Sebuah belati misterius, transparan, misterius terkunci di lehernya, dan ada luka berdarah kecil. Niat dingin pergi ke bagian bawah jiwanya. Maafkan aku. Wanita berkulit kuning itu melihat kucing kecil berwarna abu-abu keperakan dari sudut matanya. Kecepatan seperti itu, bagaimana cara melakukannya? Petik 2. Liu-nya, yang merupakan yang terkuat dari 3 penguasa, mengambil nafas dingin. Bahkan dia tidak bisa melihat bagaimana kucing pencuri kecil itu bergerak. Seolah-olah kucing pencuri kecil memiliki kemampuan untuk melewati ruang. Kerja bagus, kucing pencuri kecil. Jika orang lain melakukan sesuatu yang tidak biasa, Anda bisa langsung membunuh mereka. Petik 2. Zhao Feng tersenyum puas. Selama setengah tahun terakhir, kucing pencuri kecil telah menggunakan esensi darah jantung dan aura mimpi kuno-kuno bersama Zhao Feng. Bahkan Zhao Feng tidak tahu kemampuan penuh kucing sekarang. Miao miao. Kucing pencuri kecil itu menghilang dengan sekejap ketika kembali ke cincin logam kuno dengan seberkas abu-abu dan perak. Lebih dekat, Zhao Feng melambai-lambaikan bendera dan memerintahkan Blue Lightning Sea Skyship untuk perlahan-lahan mendekati pusat medan perang. Seperti yang diharapkan, lebih banyak senjata ditarik ke kapal, tetapi Zhao Feng tidak terbatas pada Ghost Core Curse Array lagi. Wings of Wind and Lightning. Sepasang sayap berwarna ungu samar mengembun di belakang Zhao Feng. Angin bersiul dan guntur menggelegar. Meretih, The Wings of Wind dan Lightning berkibar saat Zhao Feng mendekati Sovereign yang berada di dekat arai. Pisau kehancuran ungu. Pisau ungu tipis terbentuk di tangan Zhao Feng, dan memancarkan aura kehancuran. Ledakan, sang penguasa mampu mengedarkan yuan sejatinya untuk membentuk penghalang pertahanan, tapi dia masih terpotong 2. Mayat yang berlumuran darah itu dimakan oleh asap dari Ghost Core Curse Array. Bunuh bocah itu. Hanya kemudian melakukan beberapa Sovereigns terdekat bereaksi, tetapi Wings Zhao Feng of angin dan petir bergetar sekali lagi saat dia kembali ke arungan hantu kuasa terkutuk. Seluruh proses hanya mengambil satu nafas. Blade of Purple Destruction saya sudah terbentuk saat saya bergerak. Zhao Feng kembali ke Ghost Core Curse Array setelah membunuh Sovereign dengan mudah. Liu-nya dan 2 lainnya Sovereigns tercengang, dan wanita dengan warna kuning merasa beruntung. Di bawah kendali Zhao Feng, Blue Sky Sisi berkeliaran di sekitar tepi pusat tanpa sepenuhnya masuk. Zhao Feng tidak puas dengan hanya membunuh Sovereigns dalam batas-batas Ghost Core Curse Array. Dia juga akan menyerang siapa saja di dekatnya, dan 2 penguasa segera terbunuh.
Kekuatan kutukan dari Ghost Curse Array menjadi lebih kuat, dan Sovereigns terdekat bahkan tidak berani mendekati Blue Lightning Sea Skyship. Biarkan aku. Seorang Origin Core Realm laki-laki mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak dibebankan terhadap Zhao Feng. Great Origin Core Realm, ekspresi Liu-nya dan semua perusahaan berubah. Mereka tidak berpikir bahwa itu mereka bisa bertarung melawan kerajaan inti asal yang agung sendiri. Bersiaplah untuk mundur, Zhao Feng memerintahkan saat ia membuka jajaran defensif dari Blue Sea Skyship secara maksimal. Pada saat yang sama, dia meningkatkan jumlah mayat hantu terkutuk menjadi 60. Serang bersama, Zhao Feng melambaikan bendera hitam dan membentuk Mist Dragon yang bentrok dengan lelaki berjubah hitam. Pada saat yang sama, 3 penguasa lainnya semua menggunakan teknik rahasia mereka. Penghancuran 10 sisi, The Great Origin Core Realm hitam lapis baja menyebabkan lingkungan berubah, dan kilatan cahaya dingin menyapu langit. Seseorang bisa merasakan tekanan luar biasa dan kekuatan cahaya bahkan sebelum tiba, dan semua orang di Blue Sea Skyship merasa tidak bisa bernapas. Ledakan, Blue Sea Skyship terguncang-guncang dan terdorong setengah mil. Wah, Penatua satu bersenjata dan wanita dengan warna kuning keduanya segera menyemburkan darah, tapi Liu-nya cukup kuat sehingga dia tidak dirugikan setelah Ghost Curse Array mengurangi kekuatan cahaya. Asap awan yang terbentuk oleh Ghost Curse Array langsung redup, tapi anehnya, Zhao Feng, Origin Core Realm setengah langkah, tidak terluka. Riak air muncul di sekelilingnya, yang membuatnya tetap tidak terluka. Ice Imperial Spear. Zhao Feng tiba-tiba melemparkan bendera arai ke samping dan mengedarkan Ice Water Bloodline-nya, mengembunkan hantu tombak, yang memancarkan dingin intens yang menyapu ke arah Great Origin Core Realm. Yang lain ingin tahu mengapa Zhao Feng melemparkan bendera arai ke samping, tidak lagi peduli tentang itu. Miao, kucing pencuri kecil muncul sekali lagi dan menangkap bendera susunan. Cakar kucing terbentuk dari kekuatan kutukan dan menyerang pria berjubah hitam dari segala arah. Liu-nya dan 2 lainnya Sovereigns terkejut. Kucing itu. Mata pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu Pearl hampir jatuh. Bendera arai diberikan kepada kucing pencuri kecil. Itu berarti bahwa itu Zhao Feng dan 3 penguasa lainnya sekarang sebanding dengan setidaknya 4 Sovereigns. Selain itu, keberadaan Zhao Feng hampir berada di puncak Great Origin Core Realm, dan itu semakin kuat dari hari ke hari. Kekuatan tombak Imperial S sudah cukup untuk mengalahkan siapapun di alam inti Small Origin, dan bahkan bisa mengancam mereka di alam inti asal besar. Dekat pusat medan perang, 4 Sandera bekerja sama dan bertempur melawan dewa berdaulat dengan baju besi hitam. Ice Imperial Spear. Setelah memberikan kucing pencuri kecil itu, Zhang Feng mengedarkan kekuatan darahnya dan melambaikan tombak Imperial, menciptakan cahaya biru kristal brilian yang memancarkan kedinginan terlarang dan membekukan segala sesuatu di dekatnya. Pada saat yang sama, Wings of Wind dan Lightning di punggung Zhao Feng melepaskan gumpalan Purple Destruction yang menabrak Dewa Sovereign. Terlepas dari garis matanya, Zhao Feng menggunakan semua keterampilannya untuk melawan kerajaan inti asal besar. Meskipun Liu-nya dan perusahaan terkejut, mereka masih menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membantu memerangi Tuan yang berdaulat. Itu sebenarnya adalah senjata warisan kuno yang langka. The Black Armored Sovereign Dewa menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak dapat menjatuhkan sekelompok umpan meriam belaka dengan kekaisaran besar asal inti kultivasi tingkat menengahnya, apakah dia bahkan memiliki wajah yang tersisa. Penghancuran 10 sisi. The Black Armored Sovereign Dewa melambaikan tombaknya dan merilis berkas kuat cahaya dingin ke arah Blue Lightning Sea Skyship. Ledakan, boom, kapal mulai berguncang dan berdetak, menyebabkan kabut-kabut di sekitarnya terbelah. Serangan Zhao Feng dan perusahaan langsung rusak. Miao, kucing pencuri kecil melambai bendera arai dan mengarahkan kekuatan Ghost Curse Array untuk memperbaiki celah. The Ghost Curse Array telah melahap esensi dari banyak Sovereigns dan menjadi jauh lebih kuat, sehingga mampu memberikan jumlah kekuatan yang terus-menerus. Array itu merepotkan. Alis Dewa Sovereign berkerut. Meskipun dia memiliki keuntungan dengan senjata kelas bumi miliknya, dia masih tidak bisa menjatuhkannya dengan cepat. Saya hanya menggunakan 2/3 dari mayat hantu terkutuk. Zhao Feng mengangguk saat dia menggunakan Ghost Curse Array sebagai penutup dan menyerang balik. Dia telah meningkat pesat dalam setengah tahun terakhir, bahkan tanpa menggunakan kekuatan mata darahnya, kekuatannya semakin dekat dengan real core inti agung. Itu sudah menakjubkan di mata para ahli sekte bintang 2. ZZZ, orang acak yang kita tangkap dalam perjalanan memiliki kemampuan seperti itu.
Penatua berkulit hitam menonton dari belakang sangat terkejut. The Blue Lightning Sea Skyship hanyalah umpan meriam, namun itu mampu menghentikan Great Origin Core Realm. Ini adalah anugerah besar bagi mereka. Serangan skala penuh. Suara Void Dewa Realm setengah langkah terdengar dari sisi 6 Ring Palace. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu karena keuntungan mereka begitu besar sekarang. Membunuh. Kedua pasukan menempatkan lebih banyak pasukan mereka, dan Zhao Feng menjadi bahagia. Ini hanya yang dia inginkan, semakin kacau situasinya, semakin besar kemungkinan dia akan bisa mundur dengan aman. Namun, sesepuh berkulit hitam masih sangat berhati-hati saat ia mempertahankan kedekatan tertentu dengan Blue Lightning Sea Skyship. Nah, jika kita menang, Istana Enam Cincin akan mengambil identitasmu sebagai sandera dan kami akan menjadikanmu sebagai salah satu dari kami. Penatua berkulit hitam mengatakan melalui rasa spiritual kepada Zhao Feng. Berurusan, Zhao Feng berpura-pura gembira dan menggunakan lebih banyak upaya untuk menyerang dewa yang berdaulat. Senyum dingin muncul di wajah tetua hitam saat dia berpikir, arwah hantu-hantu dan senjata warisannya tidak biasa. Dia akan siap dibantai setelah pertempuran berakhir. Petik 2. Tentu saja, untuk saat ini, Zhao Feng masih memiliki banyak nilai. Seiring waktu berlalu, pertarungan menjadi panas berapi-api. Zhao Feng mempertahankan ketenangannya saat dia melestarikan sedikit kekuatannya. Dia hanya menggunakan 2/3 dari Ghost Course Curse Array, dan dia tidak membiarkan pemimpin divisi skeletal memasuki pertempuran. Dia juga tidak percaya apa itu tua berkulit hitam dijanjikan. Waktunya sudah tepat. Zhao Feng membuat pelayaran Blue Sea Skyship di sekitar tepi pusat medan perang. Dewa berdaulat dalam baju besi hitam diikuti, tetapi tidak ada pihak yang mampu menghabisi yang lain. Di sisi lain, pelayaran kapal membuat situasi semakin kacau. Arg! The Ghost Course terkutuk arai di sekitar Blue Sea Skyship melahap True Dewa Ranks dan setengah step Origin Core Realms. Siapapun di bawah Origin Core Realm akan berubah menjadi genangan darah dan air setelah menyentuh kutukan. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak lagi peduli tentang teman atau musuh. Jika waktunya tepat dan ada ahli dari Six Ring Palace sekitar, mereka juga akan dimakan oleh Ghost Course Curse Array. Mereka berpura-pura bahwa itu kerusakan yang dilakukan pada ahli Istana Enam Cincin adalah karena bentrokan dengan kerajaan inti asal besar dan bahwa itu mereka tidak dapat menghindari kerusakan tambahan. ZZ, jika kita membunuh 3 Sovereigns lagi, Arai akan melahap 20 Sovereigns. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal di 10.000 hantu Pearl merasakan hatinya gatal. Lebih dari selusin Sovereigns telah dimakan oleh Ghost Course Curse Array, dan banyak dari mereka berasal dari medan perang ini. Mereka juga tidak perlu membunuh semuanya, mereka juga bisa memakan tubuh Sovereigns yang baru saja dibunuh di tempat lain. Ini memang kesempatan bagus. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia meningkatkan jumlah hantu mayat menjadi lebih dari 70 dan memperluas jangkauan asap. Dewa yang berdaulat dengan baju besi hitam merasa tekanannya meningkat. Pada awalnya, dia masih bisa memaksa Blue Sky Shining Ship untuk mundur, tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti kapal. Tunggu, Dewa Penguasa Hitam Lapis Baja tidak bodoh, ia segera menyadari bahwa itu Zhao Feng melahap setengah langkah Origin Core Realms dan Sovereigns untuk memperkuat kekuatan arainya. Konyol, dia berani menggunakan medan perang bintang 2 untuk meningkatkan kekuatan arainya. Petik 2. The Sovereign Dewa terkejut dan marah pada saat yang sama, tetapi 9 Despair Hall saat ini sedang ditekan oleh Istana Enam Cincin. Setengah langkah Void Dewa Realm menekan 2 puncak Real Core Realm yang kuat dari 9 Despair Hall, dan jika itu bukan karena fakta bahwa itu mereka memiliki bantuan dari arai pelindung, mereka akan hilang beberapa tahun yang lalu. Kapten Zhao, hasilnya belum diputuskan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kami untuk melarikan diri. Petik 2. Li Yunya menyarankan. Ketiga penguasa terluka, mereka tidak memiliki keberadaan Zhao Feng atau garis darah waternya yang dapat membantu mereka menyembuhkan. Hingga saat ini, Zhao Feng masih tidak terluka. Sudah waktunya, Zhao Feng mengangguk sedikit, meskipun dia sedikit tidak mau. Ini adalah medan perang bintang 2, dan melahap Sovereigns di sini adalah kesempatan bagus untuk memperkuat Ghost Course Curse Array miliknya. Namun, dia tahu situasi saat ini. Ketika pertempuran diputuskan, dia tidak akan cocok untuk siapapun yang tersisa. Belok kiri dan mundur ke tepi. Zhao Feng memerintahkan. Dia berpura-pura bahwa itu kekuatan garis darahnya sudah habis ketika Blue Lightning Sea Skyship mulai mundur. Huff, bocah itu bahkan tidak ada di Origin Core Realm, berapa lama True Yuan dan garis keturunannya bertahan.
Hati Sovereign Dewa Hitam Lapis Baja melompat saat dia melepaskan kekuatannya. Ledakan, gelombang kejut bertiup melintasi Blue Lightning Sea Sky Ship. Zhao Feng dan perusahaan memblokirnya sambil berlari pada saat yang sama. The Blue Lightning Sea Sky Ship segera mencapai tepi medan perang, tetapi Dewa Berdaulat mengejar mereka saat dia tertawa. Dia tidak bisa tidak merasa senang ketika berpikir tentang memiliki kapal berkualitas tinggi dan larik hantu-hantu yang kuat. Tingkatkan kecepatan. Zhao Feng mencibir dingin dan membuat Blue Lightning Sea Sky Ship melepaskan kecepatan sejatinya. Suara mendesing. Kapal itu melesat melintasi langit dan meninggalkan medan perang. Kecepatan itu mengejutkan para ahli dari kedua sisi. Mati, menjadi raja yang berdaulat, pria dengan baju besi hitam sedikit lebih cepat. Setelah semua, kecepatan tercepat Blue Lightning Sea Sky Ship hanya dekat dengan Great Origin Core Realm. Namun, bahkan kemudian, itu sudah dianggap tidak bisa dipercaya. Jika dewa yang berdaulat terus mengejar kita, kita tidak akan bisa melarikan diri. Liu-nya dan dua penguasa lainnya tidak bisa membantu tetapi menangis. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lolos dari mengejar kerajaan inti asal yang besar. Mereka hanya akan mengulur-ulur waktu. Kapten Zhao, mengapa kita tidak lari ke arah yang berbeda? Dengan begitu, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Petik 2. Penatua 1 bersenjata menyarankan. Dia dan wanita berkulit kuning itu dapat melihat bahwa itu sasaran Dewa Sovereign Dewa yang berlumuran darah hitam adalah Zhao Feng dan Blue Lightning Sea Sky Ship. Lakukan apa yang kamu inginkan. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Sekarang mereka tanpa ekspresi. Sekarang mereka telah lolos dari pusat medan perang, dia tidak peduli dengan dua Sovereigns yang terluka. Di sisi lain, mata Liu-nya berbinar, dan dia tidak membuat keputusan. Penatua 1 bersenjata dan wanita dengan warna kuning berlari ke arah yang berbeda. Seperti yang diharapkan, Dewa Berdaulat tidak mengejar mereka. Keduanya menghela nafas panjang, mereka akhirnya lolos dari bayangan kematian. Namun, sebelum mereka dapat sepenuhnya tenang, aura yang kuat menyebabkan lingkungan menjadi merah tua. Ekspresi dari dua Sovereigns berubah secara dramatis ketika mereka melihat Penatua berkulit hitam terbang di atas. Dia berada di tahap akhir Great Origin Core Realm, jadi dia bahkan lebih kuat dari Dewa Sovereign Hitam Lapis Baja dari sebelumnya. Scarlet Cloud Hand, Penatua berkulit hitam itu menabrakkan telapak tangan, dan sebuah sinar merah-merah yang dicelupkan setengah merah langit. Arg! Wanita berbaju kuning itu berteriak ketika nyala api menutup lokasinya. Ledakan, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Scarlet Cloud Hand. Maafkan aku. Penatua 1 bersenjata yang tersisa merasa seolah-olah bepergian melalui lumpur, setiap tindakannya berat. Kekuatan dari orang tua berkulit hitam jauh lebih kuat daripada Dewa Sovereign normal. Jika dia yang mengejar mereka, mereka tidak akan selamat sampai sekarang. Semua yang lari harus dibunuh. Tua berkulit hitam tanpa emosi hancur dengan tangan Scarlet Cloud-nya, mengakhiri Penatua 1 bersenjata. Kedua penguasa itu seperti bayi di depannya. Arah itu. Petik 2. Penatua berkulit hitam memindai daerah dengan sense spiritual dan menegaskan di mana Blue Lightning Sea Sky Ship dan Great Origin Core Realm pergi. Pada saat ini, di medan perang, Istana Enam Cincin memiliki keuntungan. Itulah mengapa tua berkulit hitam memiliki waktu untuk mengejar mereka yang melarikan diri. Itu akan sempurna jika dia bisa membunuh musuh Sovereign Dewa juga. Di Laut Tanpa Batas, dekat medan perang bintang 2. Tinggi, misterius, sosok dingin melayang-layang seperti hantu. Meskipun kecepatannya terasa lambat, itu sebenarnya beberapa kali lebih cepat daripada Dewa Sovereign normal. Kemanapun dia pergi, samudra tanpa batas menjadi hening. Perang 2 bintang, apakah Anda pikir bersembunyi di sana akan menyelamatkan Anda dari Pursuit of Death? Petik 2. Pedalaman, suara mendesing. The Blue Lightning Sea Sky Ship terbang dengan semua kecepatannya dan melaju jauh dari medan perang. The Black Armored Sovereign Dewa tertawa saat dia mengejar mereka. Saat ini, hanya Zhao Feng dan Liu-nya yang tersisa untuk mempertahankan kapal. Mengapa kamu tidak lari lebih awal? Zhao Feng masih tenang dalam menghadapi dikejar oleh Real Core inti besar. Menjalankan, lari. Saya tidak bisa, saya juga tidak mau. Petik 2. Liu-nya menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi penasaran. Dia telah mendeteksi bahwa itu dua penguasa lainnya terbunuh, tetapi energi mentalnya jauh lebih kuat daripada Liu-nya. Jika bukan karena Kapten Zhao, aku akan mati sebagai umpan meriam di medan perang.
Tidak ada umpan meriam yang pernah lolos dari pengawas regu kematian Istana Enam Cincin sebelumnya. Petik 2. Li Yunya berkata pahit. Pengawas. Citra ekspresi dingin penatua kulit hitam muncul di pikiran Zhao Feng. Pantas. Zhao Feng mengerti. Pengawas itu adalah penatua kulit hitam yang akan membunuh siapapun yang berlari. Bocah, beraninya kamu tidak memberiku perhatian penuh ketika aku mengejarmu. Dewa yang berdaulat di belakang mereka meraung dan menebas tombaknya beberapa kali, memenuhi area dengan niat membunuh dan bahaya. Ding, ding, boom, asap dari Ghost Course Array diiris menjadi beberapa bagian yang berbeda dan akan memudar. Tanda juga tertinggal di permukaan Blue Sea Skyship. Wah, Li Yunya terhuyung dan meludahkan mulut penuh darah saat wajahnya menjadi putih. Darah Zhao Feng mendidih, tetapi riak air muncul di sekelilingnya, yang memungkinkannya untuk tetap tidak terluka. Bahkan jika pengawas tidak datang, kita tetap tidak akan bisa bertahan hidup. Ketidakberdayaan muncul di mata Li Yunya. Berpikir kembali, ia dulunya seorang jenius dari Istana Enam Cincin yang menerobos ke alam inti asal ketika dia baru berumur 30 tahun, dan dia mencapai alam asli inti tahap akhir ketika dia berumur 50 tahun. Perasaan bahaya ini, jantung Zhao Feng tiba-tiba melompat saat dia melirik ke arah lautan. Peng, 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 perasaan bahaya 10 kali lebih kuat, dan itu semakin intens. The Pursuit of Death akhirnya tiba. Zhao Feng menarik nafas. Sebagian besar perhatiannya sekarang tertuju pada lautan. Hahaha, Brad, Anda tampaknya tahu bahwa itu Anda akan mati dengan cara baik. Anda harus senang bahwa itu Anda bisa bermain dengan saya sebelum kematian Anda. Petik 2. The Black Armored Sovereign Dewa tertawa ketika aura Great Origin Core Realm-nya menyelimuti Blue Sea Skyship. Li Yunya dipenuhi dengan keputusasaan, tapi dia menoleh dan melihat bahwa itu pemuda di sebelahnya jauh lebih tenang. Rambut dan matamu. Li Yunya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan hembusan angin lembut, rambut Zhao Feng membiru, dan mata kirinya tampaknya menjadi danau tanpa dasar. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng mampu melihat sosok tinggi kematian mendekati pedalaman. Itu akan tiba dalam 30 napas. The Pursuit of Death, niat dari Eye of Death di jiwanya bergetar. Mata garis darah. Betapa sia-sia, mati. The Sovereign Dewa mengejek saat ia menebas maju dengan tombaknya, yang ditujukan pada Zhao Feng dan Li Yunya. Atur Arai, sebuah kerangka gelap dengan garis-garis emas dan perak di atasnya tiba-tiba muncul di samping Zhao Feng, dan itu mengeluarkan aura dingin. Ada orang lain, meskipun mereka berdua berada di tahap akhir Small Core Realm, aura kerangka jauh lebih menakutkan. Pada saat yang bersamaan, jumlah hantu-hantu yang dikutuk mencapai 100. Weng, awan hantu muncul dan memancarkan kekuatan kutukan yang mengejutkan, yang berubah menjadi beberapa cakar kucing. Setiap kaki adalah beberapa ratus meter di bawah kendali kucing, dan mereka bentrok ke arah dewa yang berdaulat. Tak terhitung tangan yang kering, berdarah, dan putih diikuti dalam pengejaran. Ice Emperor turun, kekuatan garis darah Zhao Feng disirkulasikan hingga maksimum, dan es Imperial Spear-nya berkilauan dengan aura keong yang sedikit keunguan. Bahkan lebih hebat lagi, di sana ada gambar samar dan megah dari Kaisar Es kuno di atas kepala Zhao Feng. ZZZ, ambil telapak tangan ini. Pemimpin divisi skeletal berubah menjadi raksasa tulang menyala dan menusukkan telapak tangannya, yang berisi api kematian dan yin, menuju dewa berdaulat. 100 hantu-hantu yang dikutuk. Es Kaisar turun. Flaming tulang raksasa. Ledakan. 3 kekuatan mengejutkan bentrok dengan dewa penguasa hitam lapis baja. Gelombang kejut langsung membasahi lebih dari selusin mil dan mengubah tanah menjadi hampa. Tidak ada rumput yang tumbuh di tanah di bawah ini selama beberapa ratus tahun ke depan, dan akan berubah menjadi tanah terkutuk. Bam! Wah! Dewa yang berdaulat mengerang ketika ia dikirim terbang dan terbatuk-batuk penuh darah. Kenapa seperti ini? Wajah dewa berdaulat menjadi putih, dan dia berseru tak percaya. Arai dan kerangka yang muncul entah dari mana bisa mengancam mereka di Great Origin Core Realm. Bahkan Zhao Feng's Ice Imperial Spear berhasil menyalurkan kekuatan es Kaisar kuno. Serangan balasan mendadak itu melukai Dewa Sovereign yang berkulit hitam. Sangat kuat. Apa latar belakang pemuda ini dan semua orang di dalamnya? Petik 2. Li Yunya dipenuhi dengan tak percaya. Karena dewa yang berdaulat sedang memutuskan apakah akan mundur atau menyerang. Sudah semakin dekat, mata kiri Zhao Feng sekali lagi melihat ke arah samudera saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan gelisah. Tuan, raja yang berdaulat lain sepertinya telah tiba. Pemimpin divisi skeletal merasakan sesuatu. Pendatang baru itu adalah penatua kulit hitam,
Pengawas regu kematian. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat atau itu akan menjadi merepotkan. Wajah pemimpin divisi skeletal serius. Zhao Feng mengangguk samar-samar saat ia mengunci Kedewa Sovereign hitam lapis baja dengan mata kirinya. Mata garis darah. Apa aura mata darah menakutkan? Liu-nya, yang berdiri di dekatnya, merasa jiwanya menjadi tidak nyaman. Void Space Eye Slash. Teknik mata darah Zhao Feng ditembakkan. Dengan percikan darah, tubuh dewa penguasa hitam-hitam menegang, dan dia mengungkapkan pandangan panik dan ketakutan. Kamu, dewa yang berdaulat mencoba mengatakan sesuatu dan secara naluriah dan secara naluri melihat ke bawah. Liu-nya menarik napas dalam-dalam dan rambutnya berdiri. Gelombang meraung di dalam hatinya saat dia melihat ke arah kapten muda itu dengan syok. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar kapal mati senyap. Void Space Slash mata Zhao Feng lebih kuat dari sebelumnya. Wajah pemimpin divisi skeletal dipenuhi dengan kesungguhan. Celepuk, tubuh Sovereign Dewa Hitam lapis baja jatuh dari langit. Liu-nya menghela nafas, tetapi dia tidak bisa tenang. Seorang pemuda hanya melihat kerajaan Dewa Realem inti negara yang agung untuk membunuhnya. El kucing pencuri itel tertawa dan melambai-lambaikan bendera, mengirim asap hitam untuk melahap tubuh Dewa Penguasa Hitam lapis baja. Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengambil rampasan perang. Suara terbang muncul saat sesepuh berkulit hitam tiba. Penatua berkulit hitam itu melihat sekeliling dan terkejut bahwa itu dewa penguasa yang berjubah hitam tidak ada di sini. Dia merasakan aura Sovereign saat mengejar mereka, tapi sekarang itu hilang. Kamu membunuhnya. Sesepuh berkulit hitam mengamati sekeliling dengan sens spiritual dan melihat tubuh dewa berdaulat hitam baja membusuk menjadi setumpuk darah dan air di dalam arai. Adegan ini langsung membuatnya waspada. Pak Tua, sekarang giliranmu. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tertawa dan dibebankan ke arahnya saat api naik dari tubuhnya. Ice Emperor turun. Gambar samar dari Kaisar Es muncul di atas kepalanya, dan tombak Imperial Es melepaskan cahaya cemerlang cahaya karena menciptakan tornado es dan kilat. Miau, kucing pencuri kecil melambai-lambaikan bendera, dan kekuatan kutukan hantu kors terkutuklah menyerang para sesepuh berkulit hitam dari kedua sisi, melengkapi Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal. Kali ini, kekuatan kombinasinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Scarlet Cloud Hand, ekspresi tua berkulit hitam menjadi serius, dan langit dicelup merah-merah sebagai tangan besar bersinar terbentuk. Boom! The Scarlet Cloud Hand membawa kekuatan api turun dengan itu, menyebabkan dunia mengamuk dengan api. Kedua kekuatan bentrok untuk beberapa nafas. Ledakan. The Blue Lightning Sea Skyship didorong mundur ratusan meter ke gunung. Asap di sekitar kapal langsung memudar lebih dari separuh. Retak. Satu atau dua tulang di tubuh pemimpin divisi skeletal rusak. Wah! Zhao Feng mengeluarkan seteguk darah, tetapi lukanya mulai sembuh dari riak air. Penguasaan apa dalam elemen api? Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal tercengang. Tidak hanya penatua berkulit hitam mencapai Real Core Realm tahap akhir, ia bahkan memiliki garis darah api dan teknik pewarisan khusus. Kekuatan pengawas dapat digolongkan dalam 5 besar kerajaan Real Origin Core Realm di Istana 6 Cincin, dan dia telah menerima warisan api yang kuat. Liu-nya memperingatkan melalui spiritual sense. Sosok tua berkulit hitam itu melintas saat dia mundur beberapa ratus meter. Alisnya berkerut. Meskipun dia tidak terluka sekarang, dia merasa seolah ada sesuatu di tubuhnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Generasi masa depan memang berbakat. Setengah-setengah asal realem inti dan sovereign dapat memblokir 70% dari kekuatanku. Petik 2. Penatua berkulit hitam menghela nafas. 70%. Zhao Feng merasa aneh. Mengapa lelaki tua ini berpura-pura menjadi tinggi dan kuat? Namun, Zhao Feng tidak punya waktu tersisa untuk mempertimbangkan itu lagi. Gelombang kematian yang kuat sudah mendekat, dan itu merasakan niat mata kematian di jiwanya. Tepat pada saat itu, sinar cahaya gelap menciptakan percikan api saat melaju melewati penghalang dan menuju ke arah Zhao Feng. Mewakili maksud dari kematian, saya di sini. Sebuah suara terdengar di pikiran Zhao Feng. Siapa di sana? Tetua berkulit hitam dan perusahaan semua merasakan sesuatu. Liu-nya dan para pelaut semua merasakan aura kematian, dan itu membuat mereka tidak bisa bernafas. Sayangnya, penguatan saya telah tiba. Ahli dari Six Ring Palace, hidupmu berakhir di sini. Petik 2. Zhao Feng menarik nafas dan berkata, penguatan. Ekspresi penatua berkulit hitam berubah secara dramatis saat dia merasakan sesuatu.
Wosh! Sinar cahaya gelap melaju ke arah mereka. Dia percaya 70-80% dari apa yang dikatakan Zhao Feng, terutama karena Zhao Feng terus memperhatikan arah itu untuk sementara waktu sekarang dan jelas tahu tentang keberadaan penguatan. Benar-benar aura kematian yang menakutkan. Kultivasi pendatang baru ini setidaknya berada di puncak panggung Great Origin Core Realm. Petik 2. Penatua kulit hitam itu terkejut. Dia sepertinya memikirkan sosok itu sebagai musuh besar, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sua, penatua berkulit hitam meninggalkan pertarungannya saat ini dan menembak ke langit. Dia melepaskan aura api saat dia menuju sosok kematian. Dia, Zhao Feng dan perusahaan merasa tubuh mereka menjadi panas dan mulut mereka menjadi kering. Scarlet Cloud Sky Explosion, penatua berkulit hitam melepaskan gelombang awan merah menyala merah, yang menghanguskan semuanya dalam lusinan mil menjadi apa-apa. Kekuatan luar biasa berkulit hitam bahkan mengejutkan medan perang yang jauh. Apa garis darah api menakutkan? Zhao Feng dan perusahaan di Blue Sisi Skyship tercengang. Dia merasa bahwa itu, bahkan jika dia menggunakan Ghost Corsairs Array dan bekerja sama dengan pemimpin divisi skeletal, mereka masih tidak akan bisa memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi keteguhan penatua kulit hitam dalam segera menyerang sosok yang tidak diketahui untuk mengambil inisiatif. Scarlet Cloud Sky Explosion, matahari merah tua itu meledak, dan tampaknya melahap bumi saat ia menabrak sosok kematian. Huff, beraninya orang tua ini menyerang perwakilan kematian. Petik 2. Sosok jangkung itu terkikik dan menjadi lebih cepat. Suara mendesing. Boom, angka merah-merah dan hitam bertabrakan. Langit dan bumi berkelap-kelip dengan cahaya seperti kegelapan, udara kematian, dan nyala api tersebar di mana-mana. Suara ledakan melampaui batas telinga manusia. Hanya gelombang kejut saja yang melelehkan gunung dan sungai di bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ghost Course terkutuk arai di sekitar Blue Sisi Skyship mulai menghilang, dan gelombang kejut menyebabkan kapal bergoyang. Wah, Liu-nya mengeluarkan seteguk darah, dan itu setelah Ghost Corsairs Array menurunkan kekuatan serangan dengan 30-40%. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal keduanya panik. Bo, riak air mengalir di atas Zhao Feng, yang mencoba melemahkan gelombang kejut. Kekuatan penatua berkulit hitam ini mungkin di antara puncak Great Origin Core Realms. Zhao Feng membuka mata spiritual dewaannya dan memeriksa pertarungan dari jauh. Scarlet Cloud Sky Explosion, tidak baik. Penatua Wei mungkin bertemu dengan musuh yang kuat atau dia tidak akan menggunakan teknik rahasia itu. Petik 2. Para ahli dari Istana Enam Cincin merasakan dari jauh. Ding, ding, ledakan. Sesepuh berkulit hitam dan sosok kematian berbenturan lagi. Serangan tua berkulit hitam itu seperti gunung api yang melenyapkan segalanya di jalannya, sedangkan sosok kematian bertempur dengan cara misterius. Patua, kekuatanmu baik-baik saja, tapi kamu mengganggu misiku. Sebuah pisau hitam transparan yang samar tiba-tiba muncul di sosok tangan Deat, dan dikelilingi oleh kabut hitam. Foosh! Pedang hitam transparan yang samar itu melintas di udara dan mengiris lurus melalui api merah-merah ke penatua berkulit hitam. Kamu, tubuh tua berkulit hitam membeku. Meskipun dia berusaha menghindar, yang pucat, hitam bilah masih menusuk ke bahu kanannya. Niat dingin Deat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sudah cukup untuk secara instan membunuh tuan besar kerajaan realem-realem yang normal, tetapi tetua berkulit hitam juga tidak sederhana. Pangkat garis keturunannya sebanding dengan Zhao Feng. Retak, penatua berkulit hitam mengedarkan kekuatan garis darahnya dengan paksa dan memotong lengan kanannya dengan kilatan api merah. Dia berhasil menyelamatkan hidupnya dengan mengorbankan lengannya. Mati, sosok suara kematian penuh dengan dingin saat dia menyerang ke arah si tua berkulit hitam. Hidupku berakhir di sini. Jantung tua berkulit hitam itu bergetar. Kecepatan lawan jauh lebih cepat dari kecepatannya. Dalam hal pelanggaran, ia memiliki garis darah api yang kuat yang terspesialisasi dalam menyerang, dan itu tidak jauh lebih lemah dari musuh, tetapi lawan memiliki pisau hitam pucat dan transparan yang berisi niat maut. Itu telah melampaui batas-batas asal inti realem dan bahkan bisa mengancam Void Dewa Realms. Mengapa musuh yang menakutkan seperti itu muncul di medan perang bintang 2 belaka? Penguatanmu terlalu mengerikan. Sang pengawas bahkan tidak mampu menahan 2 pukulan darinya. Petik 2. Liu-nya mengambil nafas dingin. Ahli ini tak tertandingi melawan mereka di bawah realem Void Dewa. Eye of Ice Soul. Zhao Feng meraung saat mata kirinya berubah menjadi kolam beku. Aura, aneh dingin terkunci ke sosok kematian.
Hanya mata spiritual Dewa Zhao Feng yang bisa mengelola sesuatu seperti mengunci pada sosok gerakan maut, dan hanya nyaris seperti itu. Selama setengah tahun terakhir, status keberadaannya dan kultivasi telah meningkat secara dramatis, dan danau di mata roh dewanya telah meluas menjadi lebih dari 30 meter. Sosok kecepatan kematian hanya berkurang 10-20% di bawah kuncian Eye of Ice Soul. Garis mata-mata saya dan mata spiritual dewa hanya bisa menurunkan kecepatannya sebanyak itu. Hati Zhao Feng jatuh. The Eye of Ice Soul adalah teknik pengendalian terkuatnya, dan itu bisa memperlambat kecepatan Sovereigns normal ke kecepatan kura-kura. Bahkan kecepatan normal Great Origin Core Realms akan berkurang setidaknya setengahnya. Untungnya, penurunan kecepatan 10-20% sudah cukup untuk memperlambat sosok langkah pembunuhan Deat. Sebuah luka berdarah ditinggalkan di punggung si tua berkulit hitam, yang menyebabkan dia mengerang. Apa yang sedang terjadi? Penatua kulit hitam menemukan bahwa itu orang yang menyelamatkannya adalah Zhao Feng. Bukankah dia penguatmu? Li Yunya bingung. Ledakan. Namun, pada saat kritis hidup atau mati ini, sesepuh berkulit hitam mengedarkan kekuatan Yuan dan garis keturunannya. Dia melepaskan awan api yang menakutkan saat dia menuju sosok kematian. Kecepatan lawan terlalu cepat. Saya akan mati jika saya lari, tetapi jika saya memberikan segalanya, saya mungkin bisa berhenti sampai pasukan datang. Petik 2. Pikiran sesepuh berkulit hitam itu jelas dan tenang. Kedua kombatan bahkan tidak pada tingkat yang sama meskipun kekuatan tua berkulit hitam adalah yang terbaik dari Great Origin Core Realm. Kematian akan selalu datang, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Sosok pisau kematian, transparan hitam kematian melintas di langit dan melepaskan aura kematian. Suara mendesing. Sesepuh berkulit hitam berteriak sekali lagi. Darah berceceran saat ia dikirim terbang puluhan yard. Jika bukan karena mata roh es Zhao Feng yang membatasi kecepatan dan kelincahan, pisau itu mungkin telah membunuhnya. Saya hanya bisa menggunakan Void Space Eye slash saya 3 atau 4 kali lagi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sedang mengumpulkan kekuatan karena terkunci pada sosok kematian. Gerakan tokoh itu adalah untuk cepat dan aneh. Kemungkinan Void Space Eye slash berhasil jauh lebih rendah dari biasanya. Alasan kenapa dia bisa membunuh Dewa Sovereign dengan senjata hitam dengan mudah sebelumnya adalah karena dia sudah terluka. Sosok kematian terbang mendekat dan menyayat pisau ketiga. Aura kematian sudah meresap ke dalam tubuh tua berkulit hitam, dan dia sangat terluka, dia tidak akan mampu bertahan dari pisau ketiga. Pada saat ini, detak jantung Zhao Feng dipercepat. Dia akan menjadi berikutnya setelah tua berkulit hitam. Stop, suara yang mengguncang jiwa sepertinya berasal dari neraka itu sendiri. Dan itu memiliki niat yang tak tergoyahkan. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi tampak membeku, dan kekuatan menekan jiwa semua orang. Setengah langkah Void Dewa Realm. Void Dewa Inten. Petik 2. Sosok serangan kematian berhenti. Setengah langkah Void Dewa Realm masih beberapa ratus mil jauhnya saat ia memancarkan niat Void Dewanya menuju sosok kematian. Seorang Sovereign normal mungkin sudah terbunuh oleh maksud seperti itu, dan bahkan Real Core Realm yang normal akan terluka dan panik. Sesepuh berkulit hitam mampu melarikan diri dari rahang kematian sekali lagi, dan dia memelototi Zhao Feng. Dia merasa marah dan beruntung. Jika bukan karena mata-mata Zhao Feng dan niat Dewa Void, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Kau pikir maksud dari setengah langkah Void Dewa Realm sudah cukup untuk menghentikanku? Petik 2. Sosok kematian tersenyum saat pisau hitam pucat di tangannya melepaskan niat maut yang berbenturan dengan niat setengah langkah Void Dewa Realm. Ledakan, kekuatan jiwa mereka berbenturan, dan makhluk lemah dalam radius 1000 mil tewas. Lulan Zishui dan para pelaut di dalam kapal segera pingsan. Maksud dari Void Dewa Realm tidak dapat dihentikan. Pemikiran belaka dari Void Dewa Realm King sudah cukup untuk memutuskan kehidupan atau kematian semua orang di True Spirit Realm dan Origin Core Realm. Semua orang di bawah Kings adalah semut. Petik 2. Riak bertiup di atas danau di mata kiri Zhao Feng. Untungnya, jiwanya kuat, dan mata spiritual dewanya tahan terhadap energi mental. Zhao Feng adalah yang paling beruntung di antara bentrokan antara niat. Maksud kematian, kamu siapa? Ekspresi setengah langkah Void Dewa Realm dari Six Ring Palace berubah secara dramatis. Niatnya diblokir hanya dengan maksud senjata. Di atas itu, niat Deat dari senjata perlahan mengikis ke dalam jiwanya. Tidak baik, niat Dewa Void saya. Petik 2. Setengah langkah Void Dewa Realm dari Six Ring Palace merasakan aura mulai memasuki energi mentalnya, dan ekspresinya berubah drastis.
Tepat saat dia memikirkan apakah harus mundur atau menyerang. Suara mendesing. Sebuah pisau tiba-tiba menembus tubuh sosok kematian. Sosok kematian bergetar sedikit, dan melirik pisau melepaskan aura kehancuran dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Void Space Eye Slash. Teknik mata darah Zhao Feng terkuat digunakan pada saat kritis, dan itu berhasil melukai musuh. Asap hitam datang dari sosok Dadadeat. Disitulah aura kehancuran berada. Meskipun sosok itu memiliki tubuh kematian, itu masih merepotkan. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.